Halo, selamat pagi semuanya. Selamat menjelang siang. Halo. Pagi, Pagi, Pak. menjelang Iya. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Oke. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. 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 Oke. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Saya mohon kameranya dihidupkan sebentar. Kameranya dihidupkan sebentar. Kameranya dihidupkan sebentar. Ya, saya mau sebentar saja. Ayo, mohon sebentar. Untuk pembelajaran ini mari berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Alhamdulillah dengan doa hari ini semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Nanti untuk pembelajaran hari ini absensi bisa dikirim lewat WA group atau melihat WA group link yang telah saya sampaikan gitu ya. Tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Ya. Perencanaan dan peramalan produksi massal serta bisa menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Untuk materi hari ini adalah tentang peramalan produksi ya, peramalan produksi yaitu metode peramalan dan perencanaan produksi massal ya. Kalian pernah nanti bisa melihat tentang tautan link yang bisa menggambarkan kalian tentang apa itu peramalan produksi ya. Itu bisa lihat link yang telah saya sampaikan di WA group tadi gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar peramalan ya. Peramalan itu adalah bisa dikatakan proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan ya, kebutuhan di masa mendatang, yaitu yang meliputi bisa kebutuhan dalam ukuran kuantitas, dalam ukuran kualitas, waktu dan lokasi ya yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa seperti itu ya. Tentang klasifikasi peramalannya itu berdasarkan jangka waktunya itu bisa dibagi menjadi 3 gitu ya. Tentang jangka waktunya itu yang pertama adalah peramalan jangka panjang ya. Peramalan jangka panjang yaitu umumnya 2 sampai 10 tahun ya. 2 sampai 10 tahun. Jadi peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk ya, dan perencanaan sumber daya ya. Perencanaan produk dan sumber daya. Yang kedua itu ada peramalan jangka menengah ya. Yaitu umumnya 1 sampai 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun. Ini biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas ya, perencanaan produksi dan penentuan anggaran ya, itu. Yang nomor 3 adalah peramalan jangka pendek ya. Itu umumnya 1 sampai 5 minggu. Ya, ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur ya, perjalanan penjadwalan waktu kerja ya, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Itu tentang klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktu. Sedangkan tujuan peramalan ya, itu kita ini terangkan poin-poinnya saja dulu. Ya, nanti yang tidak belum jelas bisa bertanya. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. Yang pertama itu tujuan. Yang kedua adalah menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Tentang
karakteristiknya itu peramalan yang baik itu yang pertama itu harus akurasi, ya, akurasi. Akurasi itu apa Pak? Misalkan ya, misalkan apa? Akurasi itu harus akurat, ya, harus di situ harus akurat. Jadi peramalan itu tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Itu kenapa Pak? Kalau terlalu rendah itu akan mengakibatkan bisa kekurangan persediaan, ya. Jadi dalam perusahaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi dengan segera, ya. Yang nomor dua itu peramalan yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan terjadinya apa? Misalkan terjadinya penumpukan, ya, bisa terjadinya penumpukan persediaan dalam perusahaan, ya, itu. Sehingga banyak modal akan terserap dengan sia-sia untuk masuk ke dalam peramalan yang terlalu tinggi tersebut, gitu ya, karena modalnya terbuang dengan sia-sia. Nomor dua, biaya, ya, biaya. Jadi bisa disesuaikan dengan dana yang tersedia pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah tentang kemudahan, ya, dalam arti metode harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tanya, belum ada? Belum, Pak. Ada beberapa metode peramalan, ya. Yang pertama ada peramalan subjektif dan objektif, ya. Di situ juga yang peramalan subjektif ada peramalan metode objektif dan metode penelitian pasar, ya. Terus yang objektif ada metode intrinsik dan ekstrinsik, ya, intrinsik. Itu. Terus dalam nanti bisa kita bahas di apa kita buat kelompok itu ya di diskusi, jadi bisa kita kelompok kita bahas di situ. Jadi tentang metode-metode peramalan produksi. Sekarang tentang ukuran kinerja proses produksi itu dapat diukur melalui beberapa. Nah, yang pertama ongkos produksi, ya. Yang kedua kualitas produk atau jasa, yang ketiga adalah tingkat pelayanannya, ya. Seperti itu. Ada yang tanya dulu sampai di sini tentang materi kita hari ini? Tidak Pak, belum. Oke. Belum, Pak. Bagus semua, ya. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, mohon ini membuat grup, ya, membuat grup yang isinya 4 sampai 5 orang gitu ya. Oke. Ya, Pak. Nanti setelah membuat grup bisa berdiskusi, ya, berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan metode peramalan produksi gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nanti kalau belum jelas lagi bisa kita bisa tanya-tanya melalui WA grup atau chat yang ada di fasilitas Microsoft Office 365, ya, seperti itu. Terus kesimpulannya hari ini itu adalah bahwa peramalan produksi itu sangat penting dan berguna sekali, ya, bisa digunakan untuk meramalkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang, ya, seperti itu. Terus nanti ada kuis, tolong dikerjakan, ya, di tim gitu ya. Terus nanti jika ada refleksi kamu isi di situ, ya. Saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan karena kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang berbakat dan generasi penerus bangsa yang sangat didambakan oleh negara ini, gitu ya. Amin. Ya, Pak. Amin. Besok minggu depan akan membahas tentang proses produksi massal, gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kamu Iya. saya kira sekian Iya, dulu Pak. pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam sehat.